Setelah menyelesaikan kasus pembunuhan di kereta api, sekarang Hercule Poirot kudu berurusan dengan kasus pembunuhan di atas kapal. Death on the Nile mengikuti Hercule Poirot yang dibawa menyusuri Sungai Nil oleh pasutri yang baru menikah. Dan tentu saja, di mana ada Hercule Poirot, di situ terjadi pembunuhan. Di kapal ini terjadi sebuah pembunuhan yang membuat Poirot harus bekerja di atas kapal ini dalam menemukan pelaku pembunuhannya. Jadi Death on the Nile ini terasa seperti sebuah film yang lebih asik, namun tidak lebih baik dari Murder on the Orient Express. Yang saya maksud dari pernyataan ini adalah film ini baru mulai berpacu saat pembunuhan pertama di atas kapal terjadi. Sebelum itu filmnya membosankan karena menghabiskan waktunya untuk menyampaikan eksposisi tentang karakter-karakter yang akan terlibat sebagai terduga pembunuhan di kapal. Tapi begitu pembunuhan pertama terjadi, filmnya menjadi asik dan gak terasa terlalu membosankan. Adegan-adegan interogasinya juga memiliki rasa yang sama menarik serta menegangkannya dengan film Murder on the Orient Express. Oh wow, oke, 2 kali sudah saya membandingkan film ini dengan film Hercule Poirot sebelumnya. Ya begitulah, filmnya terasa sama, cuman beda lokasi aja. Oh ya, lanjut dulu. Interogasinya nggak terasa panjang dan nggak terasa membosankan. Di proses interogasinya, kita benar-benar diperkenalkan tentang siapa-siapa aja orang-orang yang hadir di kapal ini dan bagaimana mereka ini bisa ada kemungkinan menjadi pelaku pembunuhannya karena semua seolah-olah seperti memiliki motif. Ya, kayak Murder on the... Oke, intinya sama seperti kayak film pertamanya. Di awal film kita diperkenalkan kepada mereka-mereka ini, tapi saat interogasi kita benar-benar mengenal mereka dan ya filmnya mencoba bikin kita curiga sama semuanya. Walaupun pembunuhnya kayak jelas banget gitu siapa. Ya karena sebenarnya pembunuhnya terasa jelas banget dari awal. Dari awal sudah diperlihatkan motifnya, diperlihatkan juga metode eksekusinya seperti apa. Tapi ya film ini mencoba membelokkan tuduhan itu ke karakter-karakter lain yang buat saya nggak berhasil. Saya tidak tertipu. Nah, untuk bagian ini nggak sama seperti Murder on the Orient Express. Film ini masih kalah dalam menyembunyikan pembunuh sebenarnya ketimbang film pertamanya. Yeay, ada bedanya juga akhirnya film ini dengan film pertamanya. Perkenalan kisah cinta dan kumis Hercule Poirot sangat relevan dan berkaitan dengan kisah utama filmnya. Kisah ini juga ditutup dengan manis di bagian akhir filmnya. Satu hal lagi yang saya mau bahas adalah logat Rose Leslie yang terdengar otentik. Nggak hanya logatnya yang berubah, tapi juga suaranya. Bener-bener saya nggak kenalin nih si Rose Leslie. Berbeda dengan Kenneth Branagh yang logatnya mantep, tapi masih bisa dikenalin. Kayak, ya ini itu Kenneth Branagh yang mencoba berbicara dengan logat Prancis. Oke, yang terakhir bagian akhir filmnya sudah dikodein. Dikasih bayang-bayang dari awal, tapi dengan cara yang gamblang dan nggak tersirat. Jadi, ketika itu terjadi, saya nggak kaget sama sekali. Bukannya bereaksi, wow, menarik. Kaget saya, kaget. Itu nggak terduga. Saya malah bereaksi, ya elah, beneran kejadian. Oke lah, toh udah dikasih tahu juga dari awal. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan tentang film Death on the Nile ini. Intinya sih kalau kalian suka dengan Murder on the Orient Express, film ini rasanya sama aja seperti film tersebut. Bedanya cuma kendaraannya aja. Ya kalau kalian tertarik dengan ulasan-ulasan saya lainnya, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih.